Pandemi virus corona yang menyerang Indonesia tidak terkecuali di Provinsi Jambi sangat menyita perhatian, tidak terkecuali pada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pada tahun 2020 ini, jemaah terpaksa tidak berangkat ke Tanah Suci. Ini dilakukan guna kemaslahatan umat, keselamatan umat. Seperti halnya hari ini kita akan bicara di Jemaah Jagong masalah haji dan umroh, tidak seperti biasanya di mana seharusnya pada hal yang sewajarnya seyogyanya adalah mengevaluasi penyelenggaraan, tapi hari ini kita akan mengulas apa yang seharusnya dilakukan pada tahun mendatang. Bersama saya Melani Kadar, inilah In Jambi Jemaah Jagong masalah haji dan umroh. Tiga orang narasumber telah hadir pada hari ini, 2 orang secara langsung bersama saya dan 1 orang bergabung dari Jakarta secara daring. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama Bapak Muhammad Ihsan Yunus, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Dapil Jambi. Lalu Bapak Muhammad selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, dan Bapak Arfi Hatim selaku Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah bergabung secara daring dari Jakarta. Seluruhnya saya sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dijin, Pak Isa, Pak Kamil. Sama-sama Pak Arfi, dan saya sapa juga seluruh audiens yang telah hadir pada hari ini, yang telah menghadiri acara Jemaah di mana kita akan bicara tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pada tahun 2021 di tengah pandemi virus corona. Baik, untuk mengawali perbincangan kita pada In Jambi hari ini, saya ingin menyapa Pak Kanwil. Pak Muhammad, ketika kita hadir jemaah pada hari ini tidak seperti tahun-tahun biasanya, Pak. Kita ingin tahu review dari Kementerian Agama Provinsi Jambi, berapa sih jumlah dari jemaah Indonesia terutama di Provinsi Jambi, untuk Provinsi Jambi yang tidak berangkat, gagal berangkat untuk pemberangkatan haji dan umroh, Pak. Mungkin umroh dulu dan hajinya berapa yang jemaah Jambi gagal berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan jemaah haji yang kita tidak boleh berdebat masalah penundaan, pembatalan, dalam bahasa kalimatnya yang jelas, jemaah haji tahun ini yang tidak berangkat, saya katakan tidak berangkat saja kan kesimpulan tidak berangkat 2.878. Ini kuota kita sebetulnya kan. Kondisi jemaah kita saat ini kalau kita lihat, dilihat dari sisi usia, kemudian dilihat dari sisi umur gitu, kemudian pendidikan, memang kalau dibandingkan dengan kondisi regulasi yang dibuat pada saat ini, yaitu ketika pemberangkatan jemaah umroh usia 18 tahun dan sampai 50 tahun, jemaah haji kita itu persentasenya lebih besar yang di atas 50 tahun. Ini sudah menjadi pembicaraan di kalangan umat. Kemungkinan jika nanti kondisi saat ini seperti ini, haji tidak diberangkatkan, tentu ada banyak skema yang akan kita lakukan, dan ini akan menambah pekerjaan yang besar bagi kita. Kalau seandainya skemanya misalnya tidak berangkat semua atau berangkat separuh, itu masih mendingan. Tapi ketika kebijakannya dan kondisi saat ini yang diuji coba, katakanlah diuji coba dengan pemberangkatan umroh yang kemarin landing usia 8 tahun sampai 50, ini sudah ada regulasinya, ternyata berhasil. Kemungkinan skema pemberangkatan haji tetap saja sama seperti itu kan. Nah, ini memerlukan berbagai upaya kita kan untuk pemberangkatan. Tapi tidak ada persoalan, sebetulnya kita punya masalah.
Paling-paling pekerjaan tentu saja mulai dari pengurusan dokumen sampai istiqoah itu kan kita programkan ulang, kita review lagi kan. Itu yang jadi persoalan kita. Tapi saya yakin yang namanya haji itu dalam setiap tahun pemberangkatan banyak masalah, tapi semuanya bisa kita atasi. Tidak ada persoalan yang sangat mendasar. Karena selama ini keterlibatan instansi terkait itu mendukungnya luar biasa. Antara haji, penyelenggaraan haji dengan umroh itu beda. Kalau haji itu kewenangannya itu memang ada di kita. Tapi umroh itu kewenangan lebih besar daripada PPIU-nya sendiri. Jadi dia hanya berhak menyampaikan laporan, ya gitu. Laporan pemberangkatan pemulangan. Tapi dalam hal istiqoah dan segala macam penerbangan itu kewenangan dia. Ya. Terkait dengan batasan usia 50 tahun untuk ibadah umroh, Pak, apakah nanti akan ada skema lain? Karena kan ini kan sudah ditunda pada tahun 2020. Untuk orang tua yang lanjut usia di atas 50 tahun otomatis tidak bisa mendapatkan kursi untuk umroh. Ada skema lain tidak yang dibahas di Kementerian Agama terkait hal ini? Kalau saat ini kan regulasinya 18 sampai 50 tahun. Setiap regulasi kebijakan itu kan ada evaluasi. Sebetulnya perbedaan usia kemarin saya sampaikan antara 18 tahun sampai 50 tahun. Berarti harapannya ini skema yang dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik ya Pak, walaupun nanti akan ada gejolak-gejolak. Akan ada evaluasi, berarti ini dipastikan akan ada evaluasi terkait hal ini ketika nanti jemaah banyak yang mengatakan bahwa kalau bisa ditambah deh usianya gitu ya Pak. Bisa saja, saya berharap sebetulnya ada satu kalimat yang paling yang kira-kira kita ini gini aja. Kalau jemaah kita teredukasi, mau disiplin, itu kan tidak ada persoalan. Ya. Itu. Baik, saya ke Pak Ihsan Yunus. Pak, sebenarnya masih muda ya, abang aja ya. Bang Ihsan, saya pengen tanya deh Bang. Ketika pandemi virus corona melanda Indonesia, seluruh dunia lah, tapi Indonesia menjadi hal penting, berbagai sektor kehidupan berdampak, berimbas. Nah, untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, sebenarnya apa yang dibahas di pusat oleh wakil rakyat seperti Anda juga ada di dalamnya terkait kemaslahatan umat ini? Karena ketika bicara ini ditunda, PR besar, pekerjaan besar tahun ke tahun itu terus bertambah. Bukan hanya skema yang tadi dikatakan bahwa umroh ini ada usianya, tapi haji pun ini menjadi hal penting karena penyesuaian harus dilakukan. Relaksasi ini harus dilakukan, apalagi protokol kesehatan, social distancing, semuanya jaga jarak, dan ini kan pasti akan ada berimbas pada turunan-turunannya. Seperti apa yang dibahas di pemerintah pusat? Ya, terima kasih Mbak Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang inilah susahnya kita ya. Memang sudah qadarullah bahwa Ka'bah itu adanya di Mekah, di Arab Saudi. Kalau adanya di Danau Sipin atau di Planegura kita bisa atur. Masalahnya ini daerah teritorial Saudi Arabia, betul kan ya? Jadi kita ini hanya bisa mencoba, melobi, mengusahakan, berikhtiar kepada kerajaan Saudi Arabia. Karena semua yang menentukan regulasinya mereka. Kalau mungkin bisa ditampilkan di layar, itu ada regulasi KSA membuka umroh per tanggal 1 November dengan persyaratan-persyaratan yang menurut saya memang sangat rigid. Misalnya umur berapa 18 sampai 50 tahun tadi sudah disampaikan. Kemudian harus di karantina, diisolasi sampai di mana? Jeddah 3 hari di hotel. Itu pun saya masih cek nih di hotel atau di kamar. Kalau di kamar per minggu, kalau kita lihat di kamar sudah di luar negeri di kamar pulau.
tapi saya dengar masih di hotel tapi lebih di kamar. Kemudian harus swab test ya dengan jangka waktu kalau nggak salah kalau dibuka itu suratnya ada di situ kalau nggak salah 48 jam atau 72 jam. Hah? 72 jam yang berlaku masih 72 jam masih dan seterusnya. Itu pun hanya boleh masuk Masjidil Haram sekali, nggak boleh keluar masuk bisa lagi kan. Jadi masuk umroh sudah daftar, masuk ke aplikasi mereka ya, habis itu keluar selesai umroh keluar. Kalau di Madinah masih boleh. Jadi ini yang kami sangat memahami bagaimana kemudian Raja Arab itu menentukan peraturan ini karena memang daerah mereka dan tanggung jawab mereka, gitu kan. Jadi kita menghormatilah kebijakan itu, walaupun kami di pusat selalu dengan intens. Kebetulan saya kemarin Komisi 8 sempat pergi ke Mekah dan Madinah ya, waktu untuk persiapan haji akhir Januari, alhamdulillah. Kemudian 2 minggu kemudian ditutup. Jadi memang alhamdulillah rezeki saya, gitu kan, rezeki saya bersama teman-teman dari Kemenang. Kebetulan Minister of Hajj atau Menteri Hajinya itu namanya Bapak Muhammad Saleh Al-Bantani, itu keturunan Banten. Nah, jadi kalau ngobrol masih bisa bagus. Dan ini salah satu ilmu lobby, yaitu melihat dari histori kawan-kawan. Pasti kita kalau mau lobby kita lihat dulu. Dan beliau menyambut dengan baik. Ketika itu kami lobby untuk tambahan kuota haji. Dari 210.000 kita minta 250.000. Itu saya diminta langsung oleh Ibu Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, supaya ditugaskan, supaya intinya beliau bilang membela umat. Dalam hal ini artinya menambah, salah satunya adalah menambah kuota haji supaya masa tunggu kita tidak terlalu lama. Kita tahu masa tunggu haji kita sudah cukup lama. Yang paling lama itu di Kabupaten Bantaeng 42 tahun di Sulawesi Selatan. Jadi 42 tahun kalau daftarnya seumur Pak Muhammad, sekarang udah 58 Pak Muhammad ya. Nah, pas itu ya 100 tahun. Jadi kalau 100 tahun agak sulit. Tapi kalau di Jambi ini sudah berapa Pak Kadir? 15 tahun masa tunggu? 26 tahun. 26 tahun. Jadi itulah namanya ini. Tapi kita tidak optimis, kita selalu optimis, kita selalu ikhtiar. Komunikasi terus jalan antara kita dengan Minister of Hajj, dengan Pak Jokowi juga selalu telepon dengan Raja Saudi Arabia, dan melalui kawan-kawan yang ada di sana, salah satunya adalah dubes kita Pak Agus Miftah, kita selalu komunikasi supaya intinya untuk kesejahteraan umat. Oke, saya akan sapa dulu secara daring Bapak Arfi Hatim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Arfi, saya ingin tanya kepada Anda, ketika surat kebijakan regulasi umroh diterbitkan dengan pembatasan usia, hal-hal lain yang menjadi sorotan dari Kementerian Agama terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini udah mau penghujung tahun 2020, untuk tahun 2021 prosesnya sudah dilakukan atau seperti apa Pak, agar ya setidaknya optimisme kita untuk menyelenggarakan ibadah haji di tahun 2021 ini bisa terselenggara walaupun pandemi virus corona belum tahu kapan selesainya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keluarnya maklumat pemerintah Arab Saudi pada bulan September tersebut bahwa akan membuka keran penyelenggaraan ibadah umroh secara bertahap mulai tanggal 4 Oktober untuk warga negara Arab Saudi dengan kapasitas yang terbatas yaitu 30%. Kemudian pada tanggal 18 Oktober dinaikkan lagi kapasitasnya sebanyak 75%, dan untuk tahap yang ketiga yaitu 1 November diperbolehkan untuk warga negara selain dari warga negara Arab Saudi termasuk warga negara Indonesia.
Dan seperti kita ketahui juga bersama bahwa pada tanggal 1 November 2 hari yang lalu sudah ada penerbangan perdana keberangkatan jemaah umroh ke Arab Saudi, yaitu berjumlah 241 orang jemaah, dan mereka sudah ada di hotel-hotel di Mekah dalam proses karantina selama 3 hari. Kami terus melakukan pemantauan mulai dari proses keberangkatan, kemudian pemeriksaan PCR, karantina sampai mendarat di Jeddah, kemudian sampai menuju ke hotel di Mekah. Tentu pelaksanaan umroh ini akan dievaluasi. Jadi role model untuk penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah. Jadi ini merupakan tantangan tersendiri, dan kita berharap bahwa pelaksanaan ibadah umroh ini berjalan dengan lancar walaupun dilaksanakan di masa pandemi dengan syarat dan ketentuan yang cukup ketat baik dari pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia, sehingga nanti akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah. Untuk penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah seperti biasanya, mohon izin Pak Ihsan juga pasti mengetahui itu, yang pertama diawali dengan MOU ya antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi mengenai besaran kuota. Setelah itu akan dilakukan pembahasan BPIH, pajak BPIH antara pemerintah dan Komisi 8. Mungkin itu, Pak. Oke, baik. Saya juga ingin tanya ke Pak Arfi, Pak. Nanti mungkin bisa disambung sama Pak Ihsan Yunus. Ketika bicara tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di tengah pandemi, kita ketahui bahwa ini pasti akan berbeda dengan penyelenggaraan ibadah haji sebelum-sebelumnya. Karena di tengah pandemi ini pembatasan itu dilakukan seluruhnya, pesawat tidak bisa full, kamar tidak bisa penuh, dan juga ya banyak jemaah yang tidak sedikit lah. Artinya jemaah sudah membayar uang sebelumnya. Apakah di sini ada perbedaan, Pak? Ada perbedaan kos, nanti ada kenaikan biaya ke depannya untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umroh? Seperti apa mekanisme yang sudah tergambar hingga saat ini? Baik. Ya, tentu ada perbedaan, Mbak. Ya, pelaksanaan ibadah umroh dan haji di masa normal dan pelaksanaan ibadah haji di masa new normal selama pandemi COVID-19. Kalau kita berbicara untuk biaya umroh misalnya, kami sudah memiliki keputusan Menteri Agama tentang harga referensi penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Tapi itu dilaksanakan pada masa kondisi normal. Karena ini dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19 dengan penerapan beberapa protokol, khususnya protokol kesehatan, sehingga ada beberapa komponen yang tidak terdapat pada harga referensi pada masa normal, yang kemudian harus dimasukkan ke dalam komponen harga referensi penyelenggaraan ibadah umroh pada masa pandemi. Kebetulan kemarin sore perlu kami sampaikan, kami laporkan juga ke Pak Ihsan bahwa kami sudah melakukan pembahasan dengan seluruh pimpinan asosiasi secara virtual, Pak, untuk membahas mengenai harga referensi penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh selama masa pandemi. Ya, kami menyepakati ada beberapa komponen memang yang perlu dimasukkan ke dalamnya, seperti biaya karantina, kemudian biaya karantina di Indonesia, kemudian pengambilan PCR swab test sebanyak 2 kali, akomodasi di Mekah yang tadinya bisa diisi maksimal 4 orang menjadi maksimal 2 orang, transportasi yang tadinya bisa diisi maksimal 100 orang, tetapi sekarang kapasitasnya hanya diisi maksimal 50%, dan sebagainya, bahkan sampai ke Indonesia harus dilakukan karantina dan pelaksanaan PCR swab-nya. Nah, komponen-komponen inilah yang kami masukkan ke dalam harga referensi umroh di masa
pandemi. Kita menyepakati kisaran harganya sekitar 26 juta. Ada kenaikan 6 juta dari harga referensi pada masa normal. Jadi memang tidak terhindarkan kenaikan biaya karena mohon pemahaman, mohon pengertiannya bahwa pelaksanaan umroh ini dilaksanakan di masa pandemi dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat, protokolnya juga sangat ketat sehingga imbas dan implikasinya kepada biaya. Nah ini juga kita mungkin nanti akan berimplikasi pada penyelenggaraan ibadah haji yang akan dibahas pada panja antara pemerintah dan Komisi 8. Oke, baik Pak Arfi, artinya di sini untuk umroh saja sudah terjadi penambahan biaya 6 juta dari harga sebelumnya 20 juta, ini berlaku di harga referensi pemberangkatan umroh ya Pak? Ya, itu hasil pembahasan kemarin, tapi belum kami sampaikan kepada pimpinan karena ini masih fresh. Kami laporkan secara lisan kepada Pak Ihsan juga sekalian. Bersama kawan-kawan asosiasi, mereka sudah sepakat, nanti kami akan laporkan kepada pimpinan, kemudian mekanismenya tentu nanti akan bagi keputusan Kementerian Agama tentang harga referensi khusus di masa pandemi, sehingga ini menjadi acuan bagi masyarakat, bagi pelaku usaha, penyelenggara perjalanan umroh, termasuk juga bagi pemerintah selaku regulator. Oke, baik. Ini artinya juga akan berimplikasi kepada pemberangkatan haji di tahun 2021, bisa saja ketika pandemi urung rampung, artinya biaya ini bakal bertambah di tahun 2021 ya Pak? Ya, ada kemungkinan seperti itu. Pak Dirjen sebelumnya, Pak Nisar yang sekarang menjadi Sekjen, itu selalu menyampaikan bahwa untuk haji 2021 itu tetap ada 3 skenario. Pertama dengan kondisi normal, artinya kuota normal 221.000. Kemudian dengan kuota yang terbatas, misalnya 50% atau bahkan juga terjadi pembatalan keberangkatan. Tapi ini masih dinamis. Kita tentu masih melihat penanganan pandemi COVID-19 dan kita lihat juga pandemi COVID-19, tapi kita tetap optimis bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun depan tetap berjalan, segala proses tahapan kita persiapkan karena ini juga merupakan amanat undang-undang, mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan sebagainya kita sudah mulai mempersiapkan. Dan untuk komponen biaya ya sekali lagi kalau memang diterapkan protokol kesehatan dan beberapa protokol yang lain, tentu ini akan berimbas juga kepada BP dan ya khususnya BP ya. Iya, termasuk juga BPIH nanti akan kita bahas bersama dengan Komisi 8. Oke, baik Pak Arfi, tahan dulu, tetap bergabung bersama kami. Saya juga ingin tanya ke Pak Ihsan, Pak, fenomenanya seperti itu. Hal yang tidak bisa dipungkiri ketika pembatasan dilakukan, biaya pun akan menjadi hal yang lumrah ketika ini siogianya harus dikeluarkan karena pembatasannya ya banyak sekali angka-angka yang tidak diefisiensikan karena ya harusnya seperti itu, tidak semua orang harus bejubel bisa masuk sekarang, tapi semuanya dilakukan secara prokes COVID-19. Selaku wakil rakyat Pak, perlindungan kepada jemaah yang harusnya seyogyanya bisa disuarakan kepada kami hari ini apa Pak? Iya, jadi kalau bicara masalah BP dan BPIH, ini agak panjang nih Mbak Melani nih, saya mungkin minta waktunya sebentar. Ya. Sekaligus sosialisasi tentang apa sih biaya perjalanan ibadah haji gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau katakan terlebih dahulu kepada Pak Arfi selaku bagian dari Dirjen Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, tolong nanti untuk harga referensi penetapannya dilibatkan Komisi 8 walaupun memang sedang masa reses, kami siap untuk berapat ini Pak Arfi nih, jangan sampai nanti pemerintah memutuskan sendiri karena ini satu hal yang memang ditunggu-tunggu oleh seluruh calon umroh di seluruh Indonesia. Apakah harus 26? Kenapa harus 26? Itu harus kita bahas bersama Pak Arfi.
Jadi dalam waktu dekat ini ya kami Komisi 8 kalau untuk umat selalu siap, kapan saja dipanggil kita bisa rapat sama-sama. Intinya semuanya untuk kesejahteraan umat. Kalau perlu hari ini saya izin Pak Muhammad siang ini sore ini pulang gitu kan, kalau memang perlu hari ini. Iya, tapi ya yang namanya DPR kan kolektif kolegial, ada 53 orang di Komisi 8 itu bisa mewakili saya maupun pimpinan-pimpinan lain. Itu yang pertama. Yang kedua masalah biaya haji. Ya. Jadi ini yang terus terang kami selalu mendorong Kementerian Agama untuk mensosialisasikan struktur atau komponen-komponen biaya haji secara terbuka. Yang kita ketahui bahwa BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji tahun 2020 itu kurang lebih 70 juta rupiah. Itu real. Karena bagaimanapun ya, masalah haji ini rukun Islam yang kelima. Kita selalu melihat pada undang-undang dan tentunya salah satu ayat dalam Al-Quran yang menjadi dasar kita, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi ala nasi hijul baiti manis tato'ah ilaihi sabillah, yang artinya maka diwajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah haji pergi ke Mekah dan bagi yang mampu, ya bagi yang mampu. Jadi konsep istitoah. Mampu itu apa? Mampu membiayai perjalanannya, mampu dalam artian kesehatan, mampu dalam artian keamanan, mampu dalam keartian yang ditinggalkan diberikan keluarganya sudah ditanggung, ya, karena biasanya ibadah haji kalau zaman dahulu bisa sebulan lebih, bisa 2 bulan, bisa 6 bulan, ya. Jadi konsep istitoah ini kebetulan saya adalah kami adalah ketua panja optimalisasi dana haji. Maka kami ingin konsep ini diaplikasikan secara 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 utuh gitu ya. Karena apa yang terjadi sekarang, biaya haji murni 70 juta, tapi kan calon jamaah haji hanya membayar kurang lebih 50%, 35 juta. Artinya apa? Yang 35 itu disubsidi pemerintah. Siapa yang mensubsidi? Bukan pemerintah, Ibu Bapak. Yang mensubsidi itu namanya sebuah badan, namanya Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH. Ya, kepala badannya namanya Pak Anggito Abimanyu. Dari mana uangnya? Uangnya itu dari setoran awal calon jemaah haji di seluruh Indonesia yang kurang lebih itu kalau tidak salah 4 jutaan calon jemaah haji yang masih menunggu 25 juta rupiah. Sehingga sekarang terkumpul di BPKH 137 triliun. Buat apa 137 triliun? Sesuai dengan undang-undang secara graduasi ada 2 tempat untuk dikelola. Yang pertama investasi, yang kedua penempatan di bank. Tahun 2020 seharusnya insya Allah nanti secara pelan-pelan Desember akan terwujud 30% di penempatan di bank, 70% di investasi. Pengalaman sebelum tahun-tahun sebelumnya BPKH memang kami rasa masih kurang eager, masih kurang berani untuk berinvestasi sehingga hasil manfaatnya hanya kurang lebih 5-6% setahun. Oke, jadi kalau misalnya catatannya nanti investasi 70%, 30%-nya di penempatan di bank, apakah ini bisa menjadikan subsidinya lebih besar lagi? Jadi gini, ini sudah terjadi Mbak Melani. Jadi kurang lebih hasil manfaat itu 8 triliun setahun. 8 triliun? Iya. Nah yang disubsidi tahun 2020 rencananya 6 triliun. Sisanya ada untuk operasional BPKH, ada untuk CSR-nya lah istilahnya, atau kita bilang namanya dana kemaslahatan. Ada juga yang diberikan langsung kepada si pemilik 25 juta itu namanya virtual account. Cuma nggak banyak, cuma sedikit, paling 0,5%, 0,25%. Padahal konsep istitoah itu seharusnya jemaah itu bisa bayar 70 juta.
Kalau dia hanya ber 35 berarti belum mampu dong. Iya kan? Nah, maka kami di Komisi 8 di Panja, kami mohon pengertiannya kepada Bapak Ibu semua calon jamaah haji, kalau nanti karena 25 bayar 35, maka BP biaya pelunasan ibadah hajinya 10 juta. Kurang lebih dijamin 8 juta tergantung embarkasinya. Maka kedepannya kita sudah buat simulasi. Insya Allah kalau misalnya semua kondisi terpenuhi, maka dalam waktu 25 tahun uang Bapak Ibu yang 25 juta bisa menjadi 60 juta. Ya, karena kita contoh mudahnya saja, kalau BPKH bisa memberikan kepada semua pemilik virtual account yang punya 25 juta itu 10% setahun, karena dia berhasil menggarap gitu ya, berarti kan 2.500.000 setahun. Kalau masa tunggunya sampai 20 tahun, 2.500.000 kali 20 maka 50 juta. 50 juta tambah 75, sudah naik haji tuh. Gitu kurang lebih. Skemanya mulai kapan ini digarap? Nah, skemanya mulai tahun depan. Begini. Ini permasalahan politik. Ini balik lagi permasalahan politik. Yang namanya biaya perjalanan ibadah haji itu ditentukan oleh DPR dan pemerintah. Ya kan? Kita tahu tahun 2020 banyak sekali komponen-komponen biaya yang naik. Salah satunya adanya tambahan visa dari kerajaan Saudi Arabia terhadap semua jamaah haji sebanyak 300 real. Itu kurang lebih kalau di Indonesia kan dirupiahkan itu 1 juta per orang calon jamaah haji per orang. Jadi kalau 210 juta ada tambahan biaya kurang lebih 210 miliar. Besar juga. Besar. Kemudian makan yang tadi 40 kali jadi 50 kali sekarang. Karena kita takut yang 10 kali ketika Armina itu, Arafah, kemudian mana lagi? Musdalifah, itu banyak sekali shortage food. Masakan nggak bisa masuk, catering nggak bisa masuk karena ditutup. Karena lagi hektiknya gitu kan, hektik sekali. Sehingga kita tambahkan 10 kali tambahan untuk siap saji. Jadi udah bisa langsung dimakan. Kemudian masalah hotel juga yang tadinya kita sewanya per jam, kita sewa sekarang all season. Kalau dulu per jam terlambat dikit, kena denda gitu kan, harus keluar hotel. Kalau sekarang tidak, kita full board. Nah, jadi itu ada tambahan biaya yang real. Setidaknya saya hitung kurang lebih mungkin 2-3 juta per orang. Tapi tahun ini pelunasan tetap. Artinya subsidinya tambah banyak, betul ya? Kalau ini tetap dilakukan Ibu Bapak, BPIH itu biaya perjalanan ibadah haji kita hitung itu kurang lebih 10-15% setiap tahun naik, belum biaya pesawat dan seterusnya. Kalau biaya pelunasannya tidak naik, maka tahun 2024 BPKH itu defisit, rugi. Artinya dia harus mengambil dari pokoknya 25 juta dan itu tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Ini bahaya. Bang Ihsan, secara hitung-hitungan nih, sebelum nanti saya akan lempar ke audiens, secara hitung-hitungan dengan 6 triliun rupiah tidak terpakai di tahun 2020 dengan bayangan penambahan biaya pada tahun 2021, apakah ini bisa menutupi nanti kebermanfaatannya di tahun 2020 yang tidak jadi diambil untuk tahun 2021, jadi angkanya tidak naik lagi gitu? Saya sih optimis karena apa? BPKH itu biasanya ini sudah menurut saya hasil manfaat yang sudah paling minimal. Kalau kita punya uang setahun cuma dapat 6%, kayaknya sih nggak perlu pinter-pinter amat gitu kan. Taruh di bank atau taruh di beli SBSN, itu sudah bisa tuh Bang Ahmad tuh. Jadi tahun depan pun insya Allah juga dapat 6% lagi. Jadi ada 12 triliun untuk sekali berangkat, betul ya? Tapi kan nggak mungkin semuanya dipakai. Artinya saya optimis ini bisa untuk menutup semua. Namun demikian Mbak Melani, yang ingin saya tekankan bahwa kalaupun BP itu naik tahun depan, bukan karena subsidinya tidak cukup, tapi untuk dalam rangka menuju istitoah itu 25 tahun ke depan. Itu loh. Karena kalau dibiarkan BP-nya itu tetap 8 juta,
subsidinya naik terus karena biaya perjalanan ibadah haji yang realnya naik terus setiap tahun, maka tahun 2024 tadi saya udah bilang BPKH akan mulai mengambil pokoknya karena 2024 diperkirakan haji setahun 2 kali. Oke, kita lempar ke audiens yang ingin bertanya. Silahkan Bapak Ibu, saya kasih berikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber yang hadir pada hari ini, baik secara langsung maupun juga daring. Pak Arfi, silahkan angkat tangannya dan sebutkan nama dan ditujukan kepada siapa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irsan dan Pak Kanwil yang kami hormati, Bapak Ibu peserta. Saya Rusli Adam, Kakak Menak Kota Jambi, Pak Irsan. Kami tidak banyak yang perlu kami sampaikan kepada Bapak, sekedar untuk diketahui saja bahwa untuk di Kota Jambi saja jemaah haji ini di atas 60% itu usianya sudah lanjut usia untuk di Kota Jambi. Untuk menyikapi regulasi atau kebijakan tentang umroh ini, umur 18 sampai 50 tahun, barangkali itu memang bisa diterima karena itu sifatnya adalah insidental umroh itu. Tetapi kalau haji ini memang sudah diprogramkan dari awal, bahkan yang banyak jamaah haji itu sendiri, Pak Irsan juga mungkin sudah tahu bahwa itu biayanya itu kadang-kadang bukan dari dia sendiri, kadang-kadang itu dari cucunya atau dari anaknya, sehingga dia bisa berangkat menunaikan ibadah haji itu. Artinya orang yang sudah menunaikan ibadah haji itu jelas sudah banyak yang lanjut usia. Kalau seandainya kebijakan itu kita pakai dengan kebijakan yang umroh yang pada saat ini, yang pandemi sekarang ini, nah jelas itu pasti akan menjadikan permasalahan, menjadi pemikiran barangkali Pak Irsal mewakili Komisi 8 nanti untuk bersama-sama nanti dengan pemerintah agar mungkin kebijakan atau regulasi tentang ibadah haji ini diharapkan ada perbedaan lah dengan regulasi dengan umroh yang ada pada saat ini. Walaupun nanti seandainya nanti diterapkan juga masih pandemi COVID-19 ini masalah haji nanti, tetapi untuk menyangkut regulasi umur ini barangkali perlu ada kebijakan tersendiri. Ini barangkali Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audiens yang lain mungkin ada yang ingin melanjutkan, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama M. Syatar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serlangun. Langsung saja, baik mungkin dari Bapak dari Dirjen PHU tadi yang telah menyampaikan tentang ongkos biaya umrah, maupun mungkin dari Pak Ihsan selaku wakil kami di Komisi 8, kami ingin penjelasan tentang ongkos atau biaya umrah. Tadi telah disampaikan dari Bapak dari Pak yang Wakil Direktur PHU bahwasanya biaya umrah dengan adanya kondisi pandemik COVID-19 sekarang kemungkinan ada kenaikan, malahan tadi diperkirakan bisa mencapai 26 juta yang sebelumnya 20 juta. Berarti ada di sini ada ketetapan tentang biaya umrah. Selain dari ketentuan tadi yang bisa menggantikan pelimpahan porsi tadi, karena memang cukup banyak Pak peminat yang ingin berangkat secepatnya karena sementara kondisi terbatasnya kuota yang sudah mencapai diperkirakan 26 tahun. Selanjutnya Bapak, baik, untuk penanya di sesi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Marwan Hasan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Bapak Wakil Pimpinan Komisi 8 DPR RI, yang kami hormati Bapak Direktur, dan yang kami banggakan Bapak Kanwil. Terkait dengan pembatasan usia jamaah umroh pada masa pandemi, dan kita juga memperkirakan pandemi ini
kapan berakhirnya itu kan belum pasti. Arti penundaan ini akan bisa berlama-lama. Sementara kita melihat seperti disampaikan oleh Kepala Kemenak Kota Jambi tadi, sepertinya juga jamaah umroh ini yang sudah terdaftar juga banyak mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun. Yang ingin kami tanyakan sekarang ini, apakah ada batas waktu mereka menunggu untuk kemungkinan bisa berangkat? Kalau tidak ada batas waktu menunggu, sementara kita melihat sekarang kondisi pandemi ini yang belum kita ketahui kapan akan berakhir, tentu nantinya akan muncul keinginan-keinginan dari jamaah umroh yang berusia 50 tahun ke atas yang sudah mendaftar dan melunasi biaya umrohnya untuk menarik kembali biaya yang sudah di-store. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada 3 penanya pertama dari Pak Rusli, lalu Pak Syatar dan Pak Marwan Hasan. Iya, jadi gini Mbak, insya Allah kita pasti berpihak kepada umat, berpihak kepada calon haji. Tapi kita punya aturan yang tidak bisa kita langgar, baik itu aturan manusia maupun aturan dari Tuhan. Bahwa konsep istitoah itu hukumnya wajib, betul Pak? Bu? Berarti istitoah itu mampu dalam artian tidak hanya biaya tapi juga kesehatan. Ya. Saya kok ya ragu-ragu kalau misalnya umurnya di atas 90 tahun mampu atau tidak. Karena sesungguhnya haji ini adalah ibadah fisik. Bagi yang sudah pernah haji pasti tahu persis bahwa haji ini adalah ibadah fisik, di mana kita dituntut untuk mempunyai ketahanan tubuh yang luar biasa. Dan ini kita sudah pernah sampaikan kepada Minister of Hajj di Saudi Arabia. Beliau mengatakan kalau memang orang Indonesia ini banyak yang sudah uzur tapi masih berkeinginan untuk haji, kami dengan senang hati, dengan lapang dada menerima, dengan syarat ada jaminan kesehatan dari pemerintah Indonesia. Nah sekarang itu kan balik lagi ke medis. Nah silakan kalau misalnya dokternya bilang oke, masih bisa lari kecil-kecil, masih 3 kilo 4 kilo masih oke, silakan berangkat. Itu aja Mbak. Oke, baik. Nah ini secara teknis Pak Arfi mungkin mendapat pertanyaan yang cukup banyak dari 3 penanya, tapi dijelaskan secara rinci Pak. Ya, makasih Pak Dejir. Jadi kalau 0%, wah itu sudah patut dicurigai itu ya. Kalau sampai ada biaya umroh 0%, wah itu 90%, 99% itu sudah patut dicurigai. Jadi ya mohon teliti, mohon hati-hati apabila memilih penyelenggara umroh, termasuk juga harga yang ditawarkan. Kami sudah membuat satu sistem pengawasan yaitu sistem aku yang semuanya melalui sistem, bahkan transaksinya juga melalui sistem. Itu bukan rekening Kementerian Agama tetapi rekening PPIU. Kita terintegrasi antara sistem aku ini dengan sistem perbankan sehingga kita dapat mengawasi dan dapat mengantisipasi apabila ada potensi-potensi masalah yang akan terjadi. Kemudian selanjutnya untuk pelimpahan, ya ini dinamika Pak, dinamika yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Terus terang beberapa tahun yang lalu tidak ada namanya pelimpahan itu, ya, atas masukan masyarakat, kemudian atas masukan juga dari Komisi 8, sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu jelas menyampaikan normanya bahwa pelimpahan diperbolehkan untuk pelimpahan memproporsi, tapi tentu tidak, pelimpahannya itu tidak sembarangan, atau dilimpahkan kepada tetangga, dilimpahkan kepada sepupu misalnya. Nah ini tentu kami berasas pada pelindungan, ya, pelindungan kepada jemaah itu yang terpenting, sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 pelimpahan nomor porsi itu hanya diberikan kepada satu suami, kemudian yang kedua istri,
yang ketiga ayah, yang keempat ibu, kemudian selanjutnya anak kandung atau saudara kandung, ya. Jadi itu sudah strict, ada norma di dalam Undang-Undang Nomor 8, yaitu suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk atau disepakati oleh oleh keluarga, dan harus ada bukti tertulisnya, gitu. Tentu yang pelimpahan ini ya ada alasannya. Pertama karena meninggal dunia atau sakit kronis. Dan ini sudah satu kemajuan, ya. Bahkan sebelum ada Undang-Undang Nomor 8 ini memang ada pelimpahan, tetapi pelimpahan itu baru bisa dilakukan pada tahun berjalan setelah ditetapkan untuk berangkat. Nah, sekarang ini lebih fleksibel. Setelah dia masa waiting list, misalnya berangkatnya masih 4-5 tahun akan datang, itu bisa dilimpahkan. Tapi dilimpahkan pada siapa nomor polisi tersebut, ya itu yang tersebutkan tadi. Ini sesungguhnya sudah kemajuan, ya, untuk pelimpahan, dan semangatnya adalah untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan pelindungan kepada jemaah. Jadi memang harus dipagari, karena kita juga tidak ingin ada konflik apabila ada proses pelimpahan ini. Sejak moratorium pemberangkatan atau penerimaan jemaah umroh yang diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi bulan Februari tahun 2020. Jadi mulai bulan Maret, mulai bulan April, Mei, Juni dan seterusnya, itu sudah banyak proses pengembalian biaya bagi jemaah yang memang tidak ingin berangkat dan meminta biayanya. Jadi ini opsi. Ada opsi, ada solusi bagi jemaah yang tidak masuk dalam persyaratan usia 18 sampai 50 tahun. Ya, kemudian itu bisa diterima, ya. Jadi mohon bersabar, mohon difahami bahwa pelaksanaan penyelenggaraan ibadah umroh ini dilaksanakan di masa pandemi. Memang berlaku beberapa persyaratan, beberapa ketentuan, yaitu umur 18 sampai 50 tahun itu semata-mata adalah untuk menjamin kesehatan, untuk menjamin keamanan, menjamin kenyamanan, dan bahkan yang paling penting justru adalah kesehatan daripada jemaah itu sendiri. Ya, ini karena kaitannya apa? Karena tidak ada keterkaitan kita dengan itu. Apalagi kita jelas-jelas melarang larangan haji. Termasuk semua pihak BPS, BPIH dibuat edarannya untuk melarang larangan haji. Karena ini memperpanjang waiting list, ya, memperpanjang waiting list dan kemudian membebani juga kepada jemaah. Oke, baik. Jadi itu tidak ada kaitan sama sekali, apalagi sampai harus ada rekomendasi. Apakah kemudian ketika mereka ada perjanjian dana talangan itu melibatkan Kementerian Agama? Kok tiba-tiba ketika ada masalah kemudian harus melibatkan Kementerian Agama, gitu? Harus sampai mengeluarkan rekomendasi, sedangkan kita jelas-jelas melarang untuk memberikan dana talangan seperti itu. Dan itu bahkan bisa masuk ke ranah pidana atau perdata. Oke, baik. Terima kasih Pak Arfi. Jadi memang kalau soal pembiayaan dana talangan ini kan jadi rame ini sebenarnya. Terkait dengan dana talangan sebetulnya begini, kita bekerja berdasarkan regulasi. Jadi saya berharap kepada kawan-kawan itu kita berdomani regulasi saja, sekaligus kita melakukan pengawasan. Kasusnya kan tadi kan enak. Jadi tadi kasusnya begini, dana talangan itu kan tanpa sepengetahuan kita. Ya. Itu kan banyak terjadi itu. Jadi yang penting ketika kita di pembatalan, kalau bukan dari pemohon kita tidak usah gubris, tidak usah kita ikutin yang itu hal yang berbeda. Jadi kan bekerja itu kan, kalau kita bekerja itu kan regulasi yang kita berdomani, kita ikut itu. Sekalian kita membuat efek jerah kepada orang seperti itu. Jadi tidak ada, bagi saya itu yang seperti itu tidak dipersoalkan. Memang banyak yang sekarang ini kan
di dunia apa yang tadi BPS itu kan banyak kejadian karena mereka bekerja mencari target. Kadang-kadang mereka itu melakukan tanpa pengetahuan kita. Itu yang tapi kita harus berikan efek cerah dengan mereka. Ketika ada persoalan, ini urusan lu bukan urusan kami. Udah gitu aja. Mungkin closing statement dari Pak Muhammad di acara Jamarah ini, silahkan Pak, agar ini bisa mengedukasi. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada semua instansi terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh. Karena di tahun ini kita tidak ada pemberangkatan dan terkait dengan haji, saya berharap kepada kita semua untuk selalu siap dengan berbagai kemungkinan. Tidak untuk kemungkinan apa yang sudah terjadi seperti umroh sudah jalan, tidak untuk kemungkinan. Tapi karena ini perjalanan ibadah haji tidak hanya menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, tapi adalah semua instansi terkait. Jadi saya berharap mari kita bersinergi, mudah-mudahan apapun kebijakan regulasi yang akan datang bisa kita laksanakan. Cuma itu. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Bang Ihsan, silahkan. Ya, jadi untuk masalah umroh dan haji di masa pandemi COVID-19, Ibu Bapak saudara-saudara yang saya sayangi, para calon jamaah haji dan umroh, marilah sama-sama kita berintrospeksi, kita menahan ego kita masing-masing untuk keselamatan dan kenyamanan kita semua. Percayalah bahwa pemerintah dan juga DPR selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan yang terbaik bagi para calon jamaah haji dan umroh agar kita semua bisa melaksanakan haji maupun umroh dengan selamat. Jadi jangan sampai kita memaksakan kehendak tapi nanti yang menjadi korban adalah banyak orang. Saya rasa itu. Baik, terima kasih. Dan terakhir closing statement dari Pak Arfi yang bergabung dengan kami secara daring. Silahkan Pak Arfi, closing statement dari Anda. Pak Arfi masih bergabung? Terima kasih. Oke, silakan. Masih. Ya jadi ya sekali lagi ya kita tentu menyambut gembira bahwa pemerintah Arab Saudi sudah memberi kesempatan kepada Indonesia untuk memberangkatkan jemaah umroh dan beberapa persyaratan dan kemudian. Tapi sekali lagi ya kita tidak untuk euforia secara besar pandemi COVID-19, sehingga yang terpenting adalah tadi kesehatan, kenyamanan dan keselamatan jemaah itu sendiri, sehingga mohon pengertiannya dan mohon kesabaran sambil berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas termasuk ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfi, terima kasih Pak Muhammad, terima kasih Bang Ihsan, terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir sebagai audiens hari ini. Kita yakini bahwa pertemuan kita hari ini akan membawa berkah kemudian agar penyelenggaraan ibadah umroh dan haji di tahun 2021 khususnya di Provinsi Jambi dapat terselenggara dengan baik dan sehat di tengah pandemi virus corona. Semoga saja pandemi ini segera berakhir dari bumi, dari Indonesia, dari Provinsi Jambi. Akhir kata saya Melani Kadar undur diri dan sampai jumpa pada Jamarah tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.